Polda Metro Jaya melakukan berbagai persiapan jelang penerapan larangan kendaraan roda 2 melintasi jalur protokol di Jalan MH Tamrin hingga Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mulai 17 Desember mendatang, larangan tersebut akan mulai diuji cobakan dan akan berlangsung selama 1 bulan. Selama masa uji coba itu, polisi hanya akan menegur dan bukan menilang motor yang nekat masuk ke jalur sepanjang MT Tamrin hingga Medan Merdeka Barat. Antisipasi bagi para pekerja di sepanjang kawasan tersebut juga telah dipersiapkan oleh Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan. Di antaranya berupa disiapkannya lahan parkir di jalur belakang sepanjang MH Tamrin hingga Medan Merdeka Barat. Polisi juga akan mengatur jalur alternatif bagi kendaraan roda 2. Berdasarkan data kepolisian, 62% kecelakaan yang terjadi melibatkan kendaraan roda 2. Tes lagi aja. Oh, gitu. Kepolisian pun sudah ini juga nanti untuk memplotting anggota pada alternatif jalan yang mungkin nanti digunakan untuk alternatif mereka roda 2 yang tadinya lewat HI atau lewat Merdeka Barat berarti akan beralih mungkin ke Kiai Haji Mansur, kemudian ke Abdul Muiz atau mungkin ke Jalan Sabang, Merdeka Selatan, Merdeka Timur dan sebagainya. Itu tuh. Termasuk kami dari kepolisian juga sudah koordinasi juga dengan Disub bagaimana nanti untuk memberikan fasilitas kepada mereka itu mungkin yang bekerja di sekitar objek, mungkin akses di belakang sudah ada. Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita, Ibu Ellen. Kalau kita lihat dari sisi mengurangi angka kemacetan sekarang, nah ini kalau kita angka kecelakaan mungkin diharapkan bisa menurun. Tapi kalau dari angka kemacetan sendiri, bisakah peraturan ini menurunkan angka tersebut? Ya, peraturan ini itu membatasi dengan solusinya adalah menggunakan angkutan umum. Jadi kan tadi dikatakan bahwa kita tidak melarang atau tidak boleh mengurangi mobilitas orang. Orang harus bisa bergerak, apalagi kalau pergi ke kantor. Nah, kalau solusi dari ini dilarang atau dibatasi penggunaan sepeda motor maupun nanti kendaraan roda 4 dengan IRP, kalau solusinya adalah mereka beralih menggunakan angkutan umum, maka itu bisa mengurangi kemacetan. Tapi kalau solusinya tidak seperti itu, artinya mereka tetap cari-cari jalan, jalan-jalan tikus, jalan-jalan kecil, ya tidak akan mengurangi kemacetan gitu. Tapi saya yakin, karena dari berbagai penelitian, dari berbagai diskusi, itu sebenarnya orang sangat mendambakan menggunakan angkutan umum. Karena menggunakan kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, mungkin roda 2 lebih murah ya, itu sudah mahal biaya operasi kendaraan itu. Setiap hari berapa coba biaya bahan bakar, apalagi dengan sekarang bahan bakar minyak sudah naik ya, pasti akan menjadi lebih mahal. Baik, Bu Ellen, tapi apakah kalau menurut pengamatan Anda, apakah alat transportasi umum kita yang saat ini ada di DKI Jakarta sudah cukup nyaman dan juga aman juga bagi para pengendara motor yang mungkin nanti akan segera beralih mau menggunakan kendaraan umum? Jangan sampai mereka ketika mau beralih tapi ternyata mereka kecewa juga, mungkin dari sisi harga, tingkat kemacetan juga mungkin masih macet dan segala macam. Itu bagaimana menurut Anda? Kalau soal kapasitas pasti belum, karena kita melihat setiap pagi lah orang itu sangat memerlukan, dan sore ya pergi dan pulang kantor itu masih terjadi penumpukan orang. Artinya naik busway juga masih numpuk, naik kereta api juga udah seperti itu ya. Jadi artinya masih kurang. Kalau dikatakan bahwa berdesak-desakan, kalau masih dalam batas wajar, artinya di luar negeri pun seperti itu. Kalau dalam jam sibuk pun orang akan banyak yang berdiri, itu nggak apa-apa asalkan dapat diandalkan travel time dan waktu tunggu. Jadi ada headway yang baik yang bisa diprediksi, ada jadwal di situ bahwa jam segini akan lewat. Kita yakin bahwa 30 menit lagi akan tiba misalnya dengan busway, dengan kereta sudah bisa lebih diprediksi seperti itu. Seperti itu bisa diterima oleh masyarakat. Artinya kalau hanya berdesakan tapi ya 15 menit, 20 menit nggak apa-apa lah gitu ya. Dan yang kedua memang fasilitas untuk beralih itu ada di stasiun atau di terminal. Ketika dia turun kereta, ketika dia turun dari busway, masih mau melanjutkan perjalanan, itu yang sekarang kan banyak dilayani oleh ojek. Itu akan dilayani oleh apa? Kendaraan apa gitu. Kalaupun tidak naik kendaraan lagi, mau berjalan kaki, ada nggak fasilitasnya? Ataukah itu terlalu banyak pedagang kaki lima, atau tadi rawan terhadap kriminal? Apalagi kalau pulang malam ya, kita lihat banyak pekerja-pekerja perempuan juga
sekarang sudah banyak yang pulang malam. Nah, kalau itu masih tidak bisa diberikan keyakinan kepada para pengguna angkutan umum bahwa angkutan umumnya itu adalah dapat diandalkan, aman, nyaman, selamat seperti itu dan kapasitasnya bisa cukup memadai, itu mungkin orang menjadi ragu. Oke, baik. Saya ke Pak Akbar. Pak Akbar, sejauh ini upaya dari Dinas Perhubungan sudah sampai mana Pak untuk memperbaiki transportasi umum, baik dari sisi keamanan dan juga kenyamanan maupun juga untuk mempersiapkan hal transportasi umum yang nanti akan diterapkan apabila nanti motor dilarang masuk ke protokol, Pak? Ya, jadi memang ini satu PR besar ya bagi Pemprov DKI dalam hal penyediaan angkutan umum. Tapi kalau saya secara pribadi bilang bahwa angkutan umum di Jakarta ini paling bagus ini. Kalau kita bandingkan dengan angkutan umum yang ada ya di kota-kota lain di Indonesia, saya pikir Jakarta paling bagus. Kenapa? Hampir semua kawasan itu sudah masuk angkutan umum. Jadi jaringan angkutan umumnya sudah luas gitu. Sekarang memang persoalannya adalah masyarakat mau nggak menggunakan angkutan umum. Ini ada keengganan masyarakat karena udah naik motor, naik mobil itu kan enak banget gitu. Nggak perlu jalan, pasti dijamin duduk gitu. Dan budaya angkutan umum itu berbeda. Budaya angkutan umum itu memang ya harus berdesak-desakan, ya, berdiri. Dan ini juga kalau kita lihat yang paling dekat lah Singapura gitu. Itu juga begitu. Nah angkutan umum itu memang berdiri, berdesak-desakan gitu ya. Baik. Nah, namun demikian Pemprov memang serius ya meningkatkan angkutan umum ya. Busway misalnya mungkin tahun depan akan ada ratusan bis baru ya akan didatangkan. Kemudian untuk yang seperti Metro Mini, Kopaja ini akan direvitalisasi, supirnya nanti akan digaji sehingga mereka tidak ngetem, tidak kebut-kebutan gitu kan, dan mereka akan operasi dari pagi sampai malam ya, artinya ketersediaannya akan dijamin. MRT juga sedang dibangun, jadi kita nggak berhenti di sini. Kita memang sedang proses ya memperbaiki angkutan umum. Baik, Pak Akbar dan juga Bu Ellen, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.